Ning Cai-chen datang ke Kabupaten Guobei untuk mengumpulkan utang atas nama bosnya. Namun, ia secara tidak sengaja masuk ke dunia hantu dan bertemu dengan Xiao Qian yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Kehadirannya membuat Ning Cai-chen sepenuhnya jatuh cinta. Tanpa disadari, lawan mainnya sedang mempermainkannya. Meskipun begitu, ia senang ketika dipermainkan. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia berada di pasar hantu tengah malam. Anjing kecil Jinjian yang ikut bersamanya melihat tuannya sudah terpesona dan bingung, menggoyangkan kakinya untuk segera membangunkannya. Pada saat itu, tiba-tiba, hantu kereta dorong mendarat di sebelah mereka. Ning Cai-chen dengan goyah duduk di atasnya. Pada saat itu mereka terbang ke udara. Dia terbangun. Ketika melihat berbagai objek tak dikenal terbang di langit, barulah menyadari bahwa dia telah bertemu dengan hantu yang dijelaskan oleh Biksu Sifang sebelumnya. Meskipun ini adalah dunia hantu, tetapi sama seperti manusia 8, juga harus mematuhi aturan lalu lintas udara untuk berhenti saat lampu merah. Mereka juga tetap mempertahankan keinginan alami terhadap manusia hidup. Kehadiran mereka, tanpa ragu merupakan harta yang paling berharga di kota malam. Hantu kursi mengangkat Ning Cai-chen, langsung dibawa ke restoran di kota makanan. Makanan yang dimakan oleh para tamu di sini semuanya adalah organ manusia. Itu adalah paket paling aman dan paling murah. Untuk menjaga nyawa, menghindari pengungkapan identitas mereka, Ning Cai-chen menggunakan bedak merah untuk menggambar wajah kematian yang menakutkan pada dirinya dan Jinjian. Karena terlalu takut, menyebabkan keringat di wajah membuat riasan terlihat aneh. Semua yang melihat merasa kasihan. Kemudian Ning Cai-chen bersiap-siap untuk memesan makanan. Menemukan bahwa menu hanya berisi hidangan daging manusia. Bos babi berdiri di samping. Bahkan menjual kaki manusia seperti kaki babi. Dia berusaha pura-pura tenang dan mengatakan bahwa dia baru saja mati. Ingin makan sesuatu yang ringan. Dia memesan mangkuk mie panjang umur. Pada saat itu juga, dia mendengar suara Xiao Qian. Tujuan Xiao Qian dalam perjalanan ini juga tidak murni. Dia sudah tahu bahwa Ning Cai-chen adalah manusia hidup. Oleh karena itu, dia sengaja menggunakan pesona untuk merayu. Ingin mengambil kesempatan untuk menghisap energi positif untuk nenek. Ning Cai-chen yang tergerak oleh perawatan kulit. Karena sapaannya yang ramah, dia dengan antusias memperkenalkan dirinya. Akibatnya, dia terlihat oleh para hantu di sekitarnya. Dia ketakutan sehingga tidak berani bersuara lagi. Ketika mendengar mereka berbicara di belakang tentang cara memasak, anjing kecil Jinjian langsung pingsan. Xiao Qian untuk membuat Ning Cai-chen jatuh cinta padanya sepenuhnya. Dia mengirim api kecil untuk menyebarkan bubuk lada, sehingga hantu-hantu kehilangan indera penciuman sejenak. Kemudian, dia memanfaatkan kesempatan untuk membawa dia melarikan diri dari restoran pemakan manusia. Mereka tiba di jembatan di desa rasa aneh. Minta dia mencuci wajahnya bersih, mengorbankan diri dengan penuh semangat untuk cinta. Saat itu Ning Cai-chen sudah tahu Xiao Qian juga hantu, namun tidak bisa menghentikan cintanya pada dirinya. Saat dia bersiap menerima ciuman aktif dari Xiao Qian, tiba-tiba telepon darurat Xiao Qian berdering. Itu adalah sahabat baiknya, Xiao Di. Dia datang untuk mengingatkan kakaknya untuk segera membawa kembali energi positif. Nenek sudah tidak sabar menunggu. Xiao Qian mengeluh padanya. Kalau bukan karena telepon ini, dia sudah hampir jatuh ke dalam perangkap. Saat Ning Cai-chen masih bingung tentang perangkap, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kota. Semua hantu keluar bersamaan. Satu persatu ketakutan dan berlarian. Ternyata, seorang Taois Yan Cixia mengendarai kereta roh besar. Sedang giat menangkap hantu. Dia mengandalkan pengalaman bertahun-tahun dalam menangkap hantu. Mengucapkan mantra dengan cepat. Melambai-lambaikan pedang keadilan. Mengucapkan mantra tertentu. Dengan kekuatan yang kuat, Xiao Qian juga tidak bisa melarikan diri dengan lancar. Saat hampir terbang keluar dari kota, terbakar oleh mantra Yan Cixia. Saat-saat krusial, Ning Cai-chen mendaki jalan roh Yan Cixia, menarik Xiao Qian. Dia juga terlibat karena itu, berada dalam bahaya. Yan Cixia melihat adegan ini, berteriak agar tidak tergoda oleh makhluk halus. Manusia dan hantu memiliki jalan yang berbeda. Mereka tidak mungkin bersama. Namun Ning Cai-chen tidak berniat melepaskan. Dia membantah Yan Cixia bahwa Xiao Qian adalah temannya. Tidak semua hantu itu jahat. Melihat Ning Cai-chen hampir tidak bisa bertahan. Saat hampir jatuh, tiba-tiba muncul seorang peri pohon dari tanah. Dialah nenek Xiao Qian dan Xiao Dai. Karena sudah lama tidak mendengar kabar Xiao Qian, dia memutuskan untuk datang sendiri untuk menyerap energi matahari. Tidak disangka bertemu dengan lawan lama. Nenek menggunakan kekuatan magis untuk mengalahkan terlebih dahulu dukun tua. Namun saat pertarungan mereka, perpanjangan acak dari tanaman merambat, membuat Ning Cai-chen terpaksa melepaskan genggamannya. Pada saat yang sama, Yan Cixia sudah terjerat oleh hantu pohon tua. Hanya bisa menatap mereka jatuh tanpa bisa berbuat apa-apa. Saat mereka jatuh, hantu tangga tiba-tiba menjadi kuat, dan membawa mereka berdua meninggalkan desa Guobei.
Yan Cixia melihat mereka pergi dengan selamat. Hatinya akhirnya menjadi tenteram. Dia memutuskan untuk bertarung sampai mati dengan hantu tua. Dia memanggil mantra terakhirnya, memotong kepala hantu pohon. Kemudian ia mengayunkan pedangnya dengan liar. Namun hantu pohon adalah yang paling sulit ditaklukkan, karena mereka akan terus tumbuh menjadi banyak cabang. Tanpa pilihan, Yan Cixia hanya bisa mengubah dua lengan menuju jalan dewa, menjadi gunting. Beri dia pemangkasan yang bagus. Meskipun trik ini tidak bisa mencabut akarnya, setidaknya bisa melemahkan kekuatannya. Tidak bisa lagi menyakiti orang. Pohon tua setan tidak bisa bertahan sebentar, terpaksa melarikan diri ke bawah tanah. Sementara itu, Ning Kai-chen mengendarai hantu tangga di sini. Sudah meninggalkan desa Guobei, tapi di depannya adalah tebing curam. Hantu tangga belum bisa terbang. Di saat yang genting ini, sebuah kereta api terbang datang dari langit. Ning Kai-chen nekat menarik Xiao Qian dan melompat ke atas. Awalnya dia pikir dia akhirnya aman, tapi jiwa di depannya sekali lagi membuatnya ketakutan. Saat itu Xiao Qian juga dengan kecewa memberitahunya, ini adalah kereta reinkarnasi yang tidak akan berhenti, akan berangkat tepat waktu setiap malam, dan dia untuk bisa melihat mantan pacarnya sekali setahun. Belum pernah naik. Ning Kai-chen mendengarkan cerita Xiao Qian, dan tunangannya sama sekali mirip. Sayangnya Xiaolan akhirnya meninggalkannya, karena cintanya lebih kuat dari emas. Memilih uang dan menikahi keluarga kaya. Xiao Qian menjadi lebih mengenal Aning, ingin melepaskannya. Namun Xiao Di yang mengikuti memikirkannya, masih tidak percaya omong kosong pria. Langsung melompat dari atap mobil dan menculik Ning Kai-chen. Xiao Qian tidak ingin melukai dia setelah pengalaman sebelumnya. Mulai menghentikan Xiao Di, mereka berdua dalam proses jatuhnya Ning Kai-chen. Berbagai jenis pertempuran sihir. Namun saat ini Xiao Qian sudah terluka dalam pertarungan sebelumnya. Tidak bisa lagi membawa Aning melarikan diri. Akhirnya mereka berdua terluka parah oleh Xiao Di, jatuh bersama ke jurang. Dan pada saat yang tepat matahari muncul. Harus diketahui bahwa hantu tidak bisa melihat matahari.